Selamat bertemu kembali dalam pagi hari yang ceria ini. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berserah diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa, karena Engkau adalah Allah yang kreatif, aku mohon impartasi kemampuan itu agar aku mampu menemukan peluang dalam setiap pekerjaan dan kehidupanku di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Topik hari ini sengaja saya ambil dengan tema peluang adalah uang. Adapun ayat pagi hari ini kita kutip dari 1 Korintus 16 ayat 9. Demikian bunyinya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian bunyinya 1 Korintus 16 ayat 9. Nah saudara ya, 1 Korintus 16 ayat 9. Profesional muda, saya memiliki seorang teman pria yang dibandingkan teman-teman sebayanya terbilang pendek. Tingginya hanya 1,5 meter. Dengan berbagai cara, mulai basket sampai renang, dia mencoba menaikkan tinggi badannya, namun hasilnya selalu gagal. Saya bahkan pernah mencoba seorang remaja putri, membaca kisah seorang remaja putri di Amerika yang meminta tulang kedua kakinya dipotong dan direnggangkan, sehingga saat tulang itu bertumbuh bisa mengisi kekosongan itu. Akibatnya, dia bisa lebih tinggi, namun operasinya menyakitkan dan butuh waktu yang berbulan-bulan supaya dia pulih atau sembuh kembali. Karena banyak orang yang tidak percaya diri dengan tubuhnya, maka ada peluang bisnis untuk produk atau jasa yang bisa meninggikan badan. Banyak cara dilakukan orang, dengan terapi fraksi salah satunya. Setiap orang yang ingin tinggi menjalani berbagai macam pelatihan pemanjangan tulang ini, mulai dari senam sampai perenggangan. Bagaimana hasilnya? Naik 2 cm saja sudah luar biasa, ujar salah seorang peserta. Itu pun dibutuhkan waktu yang sangat banyak, hari, minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan untuk menambah 2 cm saja. Profesional muda, dari fenomena di atas bisa kita pelajari bahwa peluang itu adalah uang. Ingat ya, peluang itu adalah uang. Kenapa saya berkata begitu? Jika kita memiliki mata elang, kita bisa menangkapnya. Jika kita jeli, kita bisa menangkap peluang. Orang-orang di Amerika merupakan orang-orang yang paling pandai mencari dan menemukan peluang. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat sekarang teknologi yang kita gunakan itu rata-rata dari Amerika. Misalnya yang kita pakai saat ini, Facebook, YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya, mereka adalah penguasanya, bahkan juga teknologi-teknologi lainnya. Nah, kenapa mereka bisa? Karena mereka melihat dalam peluang itu adalah uang, dalam peluang itu adalah bisnis. Ini yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Jika kita memasuki Innovation Store di Amerika Serikat, kita akan menemukan barang-barang kebutuhan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Mulai dari alat penggunting bulu hidung sampai penahan selimut tebal di musim dingin. Semua ada dijual di toko tersebut. Kenapa? Karena di situ ada peluang. Ketika musim dingin, mereka menciptakan selimut untuk memenuhi kebutuhan panas yang dibutuhkan dia saat kedinginan. Banyak hal-hal teknologi maju yang membuat mereka memikir ada peluang. Ditemukannya senjata-senjata terbaru untuk kebutuhan perang
untuk teknologi, termasuk juga untuk obat-obatan. Di sana ada peluang bisnis. Nah, apa yang kita lihat di sini, saudara-saudara? Kita melihat di sini ada peluang. Mari kita ciptakan. Kita lihat peluang apa yang ada dalam diri kita. Mampukan. Kalau Anda berbakat dalam bidang akuntansi, berkarirlah di akuntansi. Kalau Anda berbakat mempunyai suara yang bagus, menyanyilah yang bagus. Ketika Anda suka musik, bergeraklah di bidang musik. Semua ada peluang akan menghasilkan suatu produksi atau produktivitas sehingga akan menghasilkan uang. Tapi ingat, ketika kita memiliki uang, jangan kita menjadi dewa uang. Tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwa uang hanya adalah titipan, harta itu hanya adalah titipan. Jangan kita gunakan uang itu untuk menjauh dari Tuhan setelah kita miliki. Tetapi tetaplah ingat bahwa uang itu adalah titipan dari Tuhan kita yang kuasa. Uang itu adalah hanya sementara, yang kekal adalah di kerajaan surga nantinya. Demikian saudara yang bisa sampaikan renungan singkat kita pagi hari ini. Ketika Anda masuk di kantor, ketika Anda beraktivitas di rumah sebagai pengusaha atau sebagai wira swasta ataupun sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai pelajar mahasiswa, lihat peluang apa yang ada di sekitarmu, peluang apa yang ada di dirimu. Gunakanlah itu untuk mencari uang sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan dan keluarga. Terpujilah namanya. Demikian saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah berjalan di dalam kebenaran. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa, karena Engkau adalah Allah yang kreatif, aku memohon inspirasi, aku mohon kemampuan, berikan kepadaku dalam menemukan setiap peluang yang ada di dalam diriku dan juga di dalam lingkunganku. Terpujilah namamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.